Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Indonesia. Selamat pagi lagi anak-anakku yang kami cintai dan semoga kalian semua dalam kondisi sehat-sehat selalu. Baik, di pertemuan kali ini kita akan belajar untuk materi siswa kelas 9 SMP MTS yang akan kita pelajari kali ini. Untuk materi kali ini adalah materi tentang laporan teks dari laporan percobaan. Baik, sebelum kita belajar, kita mengetahui dulu apa kompetensi dasar dalam pembelajaran kita kali ini. Ada dua yang kita bahas dalam kompetensi dasar kita kali ini, yakni kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Di 3.1 kita diharapkan untuk mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca atau nanti didengarkan, baik percobaan itu berbentuk percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan dan vitamin atau makanan dan lain-lain sebagainya. Kemudian di teks 4.1 nanti kita akan menyimpulkan tujuan, bahan-bahan, alat, dan langkah-langkah serta hasil serta kesimpulan dan dalam laporan percobaan tersebut, baik yang didengar maupun nanti yang dibacakan. Tujuan pembelajaran kita kali ini dalam teks laporan percobaan ini adalah untuk membangun informasi pemahaman bagi kalian semua nanti tentang apa itu sebenarnya teks laporan percobaan. Dan yang kedua, kita nanti mengetahui apa sih tujuan dari teks ini, kemudian bagaimana bahan-bahannya, alat-alatnya, dan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan dalam laporan percobaan ini, serta nanti apa sih hasil yang diperoleh dari teks laporan percobaan ini. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih sebenarnya pengertian dari teks laporan percobaan, ada baiknya kita akan mengamati sebuah video tentang sebuah percobaan dari sesuatu yang diciptakan oleh siswa saya sendiri. Kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syatuni Putra dari kelas 94. Kali ini saya akan membuat sabun cuci piring menjadi lebih banyak. Bahan-bahan yang digunakan yaitu 5 liter air, 800 ml sabun Sunlight, 1 bungkus garam, dan ini ditambah dengan air perasan jeruk nipis, bebas digunakan dan tidak digunakan tidak apa-apa. Cara membuatnya adalah: pertama, masukkan 1 bungkus garam ke dalam wadah. Masukkan air sedikit demi sedikit. Aduk hingga merata. Setelah garam sudah merata, kemudian masukkan sabunnya sedikit demi sedikit. Lalu masukkan air perasan jeruk nipis. Masukkan sisa air.
Kemudian aduk hingga menjadi kental. Untuk hasilnya setelah diaduk tidak terlalu kental seperti yang aslinya. Kemudian kita masukkan sabun ini ke dalam wadahnya. Inilah hasil percobaan saya kali ini. Dengan biaya di bawah 20.000, kita dapat menghasilkan 5 liter sabun cuci piring dibandingkan kita membeli sabun cuci piring lainnya. Buat teman-teman jangan lupa mencoba di rumah ya. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah menyaksikan tayangan video yang telah dilakukan oleh Afdal, siswa saya. Nah, sekarang kita akan mengamati sebenarnya Afdal tadi melakukan apa. Nah, ternyata dia mau memperbanyak cuci piring tadi, sabun cuci piring tadi, kemudian tanpa mengurangi kualitasnya. Nah, dari situ kita harus ketahui sebenarnya apa pengertian dari teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Ya, teks laporan percobaan itu adalah teks yang disusun berdasarkan dari apa yang disampaikan dan prosesnya itu harus ada aturan secara beruntut dan nanti pengelompokan-pelompokan tentang informasi dari satu kegiatan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Seperti yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Afdal, dia berusaha untuk mengantarkan dan menyampaikan proses bagaimana membuat kuantitas sabun cuci piring dengan tidak mengurangi kualitasnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tujuan dan fungsi dari teks laporan tersebut. Apa sih tujuan dalam teks laporan ini? Kalau Afdal tadi menyampaikan seperti itu dan membuat percobaan itu, apa tujuannya untuk kita? Kira-kira apa? Benar, untuk memberikan informasi kepada kita sebagai pembaca atau pendengar agar kita bisa melakukan apa yang dilakukannya dengan baik. Jadi, sebenarnya kita dapat simpulan bahwa tujuan dan fungsi dari teks laporan percobaan itu adalah untuk melaporkan dan memberikan informasi kepada pembaca mengenai eksperimen atau percobaan yang dilakukan, baik secara individu maupun secara kelompok. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke bagian penugasan tentang bagaimana cara kita untuk mengetahui informasi yang ada dalam video tadi. Tadi kita ketahui bahwa informasi video tadi itu tentang apa? Coba kita pahami kembali urutan langkah-langkahnya. Kita ulang kembali pemutarannya di bagian isi atau hal-hal yang paling penting di dalamnya. Periksa kembali tugas saya yang pertama. Sebutkan tujuan laporan percobaan yang disampaikan. Kemudian, catat nanti apa alat dan apa bahan yang diperlukan dalam pembuatan tadi. Kemudian, tulis kemudian langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam laporan percobaan Afdal tadi ya. Dan jangan lupa bagaimana hasilnya. Coba kita catat hasilnya bagaimana. Dan buatlah kesimpulan tentang proses memperbanyak kuantitas tanpa mengurangi kualitasnya. Baik anak-anak sekalian, Bapak tunggu tugas-tugas kalian dalam minggu ini untuk mengumpulkan apa yang Bapak sampaikan tadi. Jangan lupa ya di kertas HVS dikerjakan dan tulis di sudut sebelah kanan atasnya tugas laporan percobaan 1. Jangan lupa juga menuliskan namamu, kemudian kelas, dan tuliskan juga bidang studi bahasa Indonesia. Oke.
Baik, demikian tadi di pertemuan kita yang pertama ini tentang apa itu sebenarnya teks dari laporan percobaan. Kemudian, apa sebenarnya tujuan, apa bahan dan alat, serta langkah-langkah, serta juga hasil dalam teks laporan percobaan itu. Nanti setelah pelajaran ini di pertemuan berikutnya kita juga akan mengajarkan tentang struktur dari laporan percobaan dan kita akan belajar juga tentang kaidah ketatabahasaan apa yang biasanya ada dalam teks tersebut. Sampai di sini pelajaran kita dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Indonesia.